Satu, seharusnya mediasi ini agendanya hari ini tadi menerima resum dari T4 Kepala Desa Kebuyureng. Alhamdulillah sudah disampaikan oleh beliaunya ke Hakim Mediator Pak Eri. Kemudian rencananya Pak Eri ini mengadakan kaukus. Kaukus itu begini. Jadi Pak Eri ingin bicara langsung dengan prinsipal kami, Pak Arianto. T1, 2, 3, 4 nunggu dulu di luar. Kemudian setelah itu ganti T1, 2, 3 karena ada kuasa hukumnya ya. T1, 2, 3 di dalam ruang mediasi bersama kuasa hukumnya. Kami, prinsipal Pak Arianto dan kuasa hukum dari KHYI, Kantor Hukum Justisia Indonesia Malang, beserta Pak Lurah Kebuyureng, kita keluar. Itu namanya kaukus mediasi. Nah, kemudian yang terakhir, karena setahu kami Pak Kepala Desa atau Pak Lurah Kebuyureng ini dihadapi sendiri tanpa kuasa hukum, kita semua keluar. Di dalam ruang mediasi adalah Pak Eri selaku Hakim Mediator dan Pak Kepala Desa. Akan tetapi hal ini tidak terlaksana, tertunda karena kebetulan dari prinsipal kami Pak Arianto tidak hadir dengan alasan sakit. Disepakati minggu depan tanggal 28 Oktober 2025 jam 13.00 WIB semua wajib hadir tanpa terkecuali untuk melanjutkan mediasi, termasuk untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat oleh Pak Eri selaku mediator PN Tulungagung adalah model kaukus mediasi seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Pak Hendro Blangkon, ada tambahan? Ya, sesuai tadi dijelaskan sama saudara rekan advokat kita Pak Irawan Lukman, bahwa mediasi ini akan diulang dengan sistem kalkulasi semua pihak, para prinsipalnya sendiri yang datang. Kita kuasa hukum ada di warung biar mereka berada dalam fasilitas mediasi sesuai Perma 1 2019 ya, 2016 Perma 1 2016 ini bisa tercakup di wilayah hukum pengadilan negeri. Pak Irawan langsung Pak, tapi ya begini, kita konfirmasi ke pihak kuasa hukumnya Kacung ya. Jadi kalau tanggal 28 nanti Pak Saudara Arianto bukan ya? Penggugat betul, tidak hadir lagi tanpa surat keterangan dokter, apakah itu nanti permasalahan ini bisa selesai itu atau apakah tadi katanya dianggap tidak memenuhi etika. Nah, ini perlu kami terangkan karena kami juga tadi sudah mendapatkan semacam early warning ya, peringatan dini dari Pak Eri selaku Hakim Mediator karena beliau yang sebagai pengendali dalam mediasi kali ini sudah mewanti-wanti kalau kita bahasanya yang halus, kalau sampai minggu depan prinsipal tidak hadir tanpa surat keterangan dokter yang sah ya, maka beliau akan membuat catatan yang mana catatan tersebut oleh beliau selaku Hakim Mediator perkara nomor 86 ini akan diserahkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, dan catatannya kami, baik saya, Irawan Sukma maupun Pak Hendro Blangkon ini sudah paham, catatannya itu pasti tulisannya penggugat beretikat tidak baik, dan memang itu diatur baik dalam SEMA maupun Perma, memang diatur. Sehingga di sini kami pun terus terang aja sebagai penggugat tidak benar kalau dikatakan kami beretikat tidak baik, karena sesakit apapun kalau perlu kami dari KHYI Malang ini akan membawa Pak Arianto, kita dari Malang kita susul Jombang kalau yang bersangkutan beralasan sakit lagi kita bawa kalau perlu ke hadapan Hakim Mediator biar beliau akan menilai sendiri bagaimana kondisinya di hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025. Jadi yang jelas tanggal 28 itu pasti sama hadirkan ya? Pasti kami hadirkan, pasti kami hadirkan ya. Karena sedikit tambah itulah sedikit Pak, itu nanti tidak mempengaruhi atau tuntutannya, katakan nanti dari catatan dari Pak Hakim nanti bisa mempengaruhi tuntutan, oh ini tuntutannya orangnya enggak
Ya apa, ada komitmen tuntutan kita tolak atau gimana gitu. Nah, ini perlu kami luruskan, manakala rekan-rekan jurnalis dapat informasi dari pihak lawan ya, yang benar adalah bila mana tidak hadir, ya sekali lagi mau digarisbawahi, bila mana tidak hadir tanpa alasan yang jelas, tanpa kepatutan yang pasti, otomatis yang bersangkutan akan membuat catatan tertulis ini akan disampaikan kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini. Dan kami paham, kami juga rekan-rekan advokat yang sudah kurang lebih 25 tahun berkecimpung ini juga, bahwa kalau sudah tulisannya penggugat berikat tidak baik, pasti mohon maaf, ibaratnya sudah catatan kurang baik di hakim majelis hakim pemeriksa perkara. Bukan otomatis, sekali lagi perlu saya tegaskan, bukan otomatis perkara ini jadi gugur gitu ya. Jadi mungkin rekan-rekan sering melihat ya, kita maupun di media massa, cetak elektronik maupun di medsos itu kadang-kadang ada sampai walaupun sakit, sampai ambulan dihadirkan. Itu tujuannya karena setiap kuasa hukum yang menjalankan profesinya secara profesional, kita pasti ingin menunjukkan secara faktual. Kalau memang sakit ya seperti ini sakitnya, kami tunjukkan orangnya. Kalau sehat, otomatis pasti akan datang dengan sendiri. Seperti itu. Dan Untuk tambahan, ada kemungkinan ya dari pihak PN sendiri ini turun ke lapangan untuk istilahnya mengecek lokasi tambang tersebut. nah, itu nanti setelah proses mediasi dinyatakan gagal. Bila mana proses mediasi dinyatakan berhasil, berarti kan ada perdamaian nih antara P dengan T1, T2, T3, T4. Otomatis tidak perlu sampai ke ranah PS, pemeriksaan setempat oleh majelis hakim pemeriksa perkara. Akan tetapi bila mana hakim mediator membuat resum kepada majelis hakim pemeriksa perkara bahwa mediasi gagal, maka perkara ini akan dilimpahkan ke majelis hakim pemeriksa perkara untuk selanjutnya diproses sesuai dengan tata aturan persidangan perdata. Kalau khusus pemeriksaan setempat itu wajib, ada semanya wajib. Jadi KMA, Ketua Mahkamah Agung RI kita mewajibkan setiap sengketa perdata harus dilakukan pemeriksaan. Tujuannya untuk menentukan benar tidaknya objek yang dipersengketakan. Terkait dari apa ownernya Kacung yang mengundurkan diri apa benar? Kalau informasi lisan yang kami terima itu dari Pak Wahyu ya. Kalau saya pribadi memang belum pernah tahu Pak Wahyu itu yang mana. Cuma informasi lisan yang kami terima, Pak Wahyu ini mengundurkan diri sebagai manajernya Kacung Motor karena beliau menyampaikan, dan informasi itu sampai pada kami tim kuasa hukum Haryanto ya, KHI, bahwasannya beliau membuat semacam pengakuan bahwasannya saya ini bukan pemilik Kacung Motor seperti itu, sehingga beliau mengundurkan diri. Dan otomatis biasanya itu nanti berdampak bahwasannya memang nanti ada perubahan pihak tergugat. Ya, karena dia mengundurkan diri dari Kacung Motor, otomatis kan yang kita gugat ini kan Kacung Motor, bukan personalnya. Kalau personalnya jelas T1 tadi, Bapak Suryono ya kalau nggak salah. Ya, Suryono ya, si yang biasa dipanggil Suryono Hadi Pranoto ya. Nah, kalau T2 informasi lisannya seperti itu. Jadi secara otomatis ketika nanti saudara Wahyu mengundurkan diri, yang tergugat menjadi Pak Suryono. Betul, berarti tinggal T1, T3, T4. Tapi selama kami belum melihat secara hitam di atas putih ya, karena memang kalau sengketa perdata itu pembelajaran atau pokoknya basicnya adalah di formalitas administrasinya. Kalau lisannya kami dengar seperti itu, kalau secara formilnya kami dari kuasa hukum penggugat dari KHI Malang kita belum tahu pengunduran dirinya itu iya atau tidak. Pak, nambah sedikit mohon maaf ya Pak. Monggo. Berarti dari cerita-cerita ini saya mengidentifikasi bahwa penggugat itu atas nama perseorangan ya Pak. Kalau setahu kami, klien kami ini menggugat sendiri
selain dia atas nama perseorangan, mengatasnamakan LSM lingkungan hidup, Lush Green Indonesia. Jadi memang LSM yang concern di bidang lingkungan hidup dan lingkungannya sesuatu itulah. Pelestarian alam lingkungan. Kalau yang udah terkenal itu kayak Greenpeace Internasional gitu. Mohon maaf ya, menurut Bapak masalahnya ini cukup sampai perdata atau mungkin sampai pidana? Sementara ini karena klien kami ini kan terus terang secara formil yang kami terima kan adalah untuk gugatan perdata ya. Ya, jadi kami terbiasa dari KHYI Malang ini kita tidak mau bicara lebih melampaui surat kuasa kami. Oke.